teman-teman, sekarang kita lagi Zoom meeting itu berkaitan dengan podcast. Nah, sebelum kita mulai podcast apa yang akan kita obrolin, kita kenalan dulu yuk sama yang hadir di sini. Boleh dulu dari Kak Ardi, boleh kenalan dulu dari mana, sekolah mana? Ya, halo Mbak Ketut ya, ya. Kenalkan nama saya Arjan Saputra. Saya asal alumni Sekolah Politeknik Pelayaran Malaya di Aceh. Umur saya 24 tahun dan saya penempatan di Kalimantan Barat, tepatnya di unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Kendawangan. Halo Kak Ardi, jadi Ya, halo belum Mbak. kenal. Habis itu kita kenalan lagi ya sama Kak Rizvani. Ayo Kak diperkenalkan dirinya dulu Kakak. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Rizvani Agus Tarifin. Umur 22 tahun, asal Banyuwangi, Jawa Timur, alumni dari Sekolah Poltrada Bali. Sekarang penempatan di BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah. Halo Kak, jadi habis dari Kak Halo. Rizvani kita lanjut ke Kak April dulu deh, yang cewek yang paling cantik di sini. Silahkan Kak April. Halo Evi. Eh, saya Poprilia Simaremare, alumni 23 tahun, dan sekarang saya ditugaskan di Bandar Udara Tengku Cut Ali, Aceh Selatan. Halo Kak April. Ini dong yang terakhir Kak Hendra. Halo Kak Hendra, bisa diperkenalkan Halo, dirinya? halo Kak Evi. Malam Kak. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Hendra Gunawan, asal dari instansi UPBU kelas 3 Batu Ambari Bau, Kepulauan Buton. Sebelumnya saya sekolah di Politeknik Penerbangan Surabaya. Asal saya dari Madiun. Oke, jadi sekarang semua semua udah kenalan ya. Ini rata-rata kakaknya semua dari sekolah kedinasan ya, Kementerian Perhubungan. Wah, hebat-hebat banget kakak-kakaknya bisa bisa sekolah di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan ya. Eh, ini nih untuk kali ini tuh aku mau ada beberapa pertanyaan untuk kakak sekalian. Karena kan sekolahnya di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan nih. Jadi pertanyaan pertama yang aku mau tanya ini tuh eh, siapa sih? Nah, kenapa sih kakak-kakak semua ini bisa bersekolah di sana atau apa sih yang menjadi motivasi kakak sekolah di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan itu? Jadi eh, aku mau denger nih jawaban dari Kak April dulu deh, sebagai yang cewek dulu deh, karena kan katanya ladies first gitu kan. Oke. Kalau ditanya soal motivasi, kenapa saya memilih Politeknik Penerbangan Jayapura? Karena yang pertama itu saya terinspirasi dari seseorang yang memakai seragam penerbangan. Jadi saya ngelihatnya keren banget ini orang. Sekolah apa ya dia? Jadi kayak mikir pengen jadi dia gitu. Itu awal saya termotivasi untuk pengen cari tahu apa sih itu sekolah kedinasan dan berapa banyak sih sekolah kedinasan itu. Ternyata sangat banyak. Tapi saya memutuskan untuk mengambil di Politeknik Penerbangan Jayapura. Begitu. Wah, jauh sekali ya dari Medan ke Jayapura, tapi itu adalah usaha dan Tuhan memberkati Kak April untuk di sana ya sekolah ya. Habis itu aku mau dengar
motivasinya dari Kak Risvani deh. Eh, Kalau alasan saya sendiri memilih sekolah kedinasan, khususnya di Polrada Bali, yaitu ingin menjadi menempuh pendidikan yang bukan hanya menekankan akademik, tapi juga pembentukan karakter, disiplin, dan sikap tangguh, dan disiapkan untuk ke dunia kerja di kedepannya. Seperti itu. Dan ingin mengabdi kepada negeri ini. Siap, itu aja. Mulia sekali ya mau mengabdi pada eh, NKRI-nya kita ini kan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Habis itu Kak Ardian boleh dong motivasinya untuk masuk ke sekolah kedinasan. Motivasi saya masuk sekolah kedinasan yang paling utama pastinya untuk ini membahagiakan orang tua. Kemudian kan saya ini masuknya jalur pola pembibitan, jadi lulus dapat kerja gitu. Dua itu sih. Oke, artinya nanti kalau lulus langsung kerja berarti kakak ya sangat-sangat eh, pikirannya sangat-sangat maju ke depan banget ya, berarti langsung lulus langsung kerja. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu dari Kak Hendra Gunawan. Silakan Oke, kakak. selamat malam Kak. Sebelumnya ini motivasi saya tertarik nih, apa itu penerbangan nih, backgroundnya gimana. Nah, saya pengen tanya bagus nih. Uh, Coba cari tahu, ternyata di Sekdin Kemenhub buka nih sekolah penerbangan salah satunya dari berbagai macam sekolah kedinasan. Wah, bagus ini. Ada peluang dari Polbit. Wah, saya coba ikut. Wah, bagusnya lolos juga. Itu aja sih. Artinya coba-coba abis itu dapet langsung ya gitu ya kak ya. Wah, dari Ya benar. motivasi-motivasi kakak ini sangat beragam banget ya kan ya. Habis itu mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Jadi dari kakak-kakak ini, kenapa sih? Nah, kenapa sih pilih sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan? Kan ada nih banyak-banyak universitas terbaik di Indonesia, Universitas Indonesia, UGM, ITB. Nah, kenapa sih harus Sekdin? Nah, itu sih aku pengen denger dari Kak Risvani dulu. Ayo. Oh, alasan saya milih sekolah kedinasan itu karena nanti itu sudah disiapkan menjadi pegawai dan sudah diberi kuota untuk menjadi ASN. Dan kenapa tidak memilih universitas? Mungkin karena di sekolah kedinasan itu lebih mengutamakan kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan yang itu diperlukan nanti di saat di dunia kerja. Mungkin itu sih alasan saya. Wah, keren banget nih melatih kedisiplinan. Ini yang pertama untuk sekolah kedinasan, poin penting. Habis itu dari Kak Hendra nih, eh, gimana nih untuk apa tadi? Habis itu aku mau dengar nih dari Kak Hendra Gunawan, kenapa sih harus sekolah kedinasan Nah, ke kalau menurut universitas saya yang nih, lain-lain ini? kalau menurut saya nih, bedanya sekolah kedinasan sama universitas nih, kalau di kedinasan nih ada dua nih, kedinasan ikatan dinas atau
kedinasan non ikatan dinas. Nah, kebetulan nih Kemenhub ada ikatan dinas jalur pola pembibitan. Ah, mumpung ada peluang, saya coba aja ini. Kalau universitas, sebenarnya saya mau-mau aja. Cuman yang saya mau kan di bidang penerbangan. Nah, otomatis di Sekdin Kemenhub pas ada. Nah, itu sih. Wah, Bang, apa ya, untuk alasan benar-benar yang asal coba gitu aja ya kan ya. Akhirnya dapet dan jadi deh sekarang gitu. Abis itu aku mau dengar nih alasan dari eh, Kak siapa ya, April atau Ardi? Kita ke Kak Ardi aja dah. Tadi pertanyaannya apa ya, Mbak ya? Alasan memilih sekolah jurusan Kemenhub ya? Alasannya mungkin karena background saya dari SMK Pelayaran, jadi saya itu memilih sekolah kedinasan yang berhubungan dengan teknik. Saya salah satunya itu Kemenhub. Jadi saya kan ada tiga pilihan tuh, penerbangan, pelayaran, dan transportasi darat. Jadi saya lebih tertarik ke bidang pelayaran, jadi saya memilih itu dan saya tepatnya memilih jurusan penerbangan kapal. Itu sih, Mbak. Wah, keren banget nih dari SMK pelayaran tuh nyambung ke sekolah kedinasan di pelayaran juga. Ke untuk alasannya memilih. Kalau saya sendiri itu memang dari awal saya punya prinsip dari SMA. Minimal orang yang ngajukan CV ke saya egois ya. Itu bahkan yang S2 aja itu nggak kerja gitu. Jadi aku mikirnya, saya tuh mikirnya di mana lagi eh, sekolah yang bisa menjamin aku untuk ketika aku lulus, aku langsung dapat kerjaan tanpa harus kesana kemari buat dapetin pekerjaan gitu. Aku nggak mau kayak, ya memang banyak universitas yang bagus bahkan sangat bagus, tapi eh, cara berpikirku itu terkalahkan oleh egoku. Jadi aku mau yang langsung menerima aku diarahkan ke tempat penempatan begitu. Wah, keren banget nih alasan-alasannya kakak-kakakku sekalian ini. Dari yang eh, habis kuliah langsung kerja, dari yang melanjutkan dari SMK pelayaran ke sekolah pelayaran Kemenhub. Wah, keren banget sih kata-kata aku ya. Untuk kakak-kakak ini salut buat kakak. Oh, dari alasan-alasannya kakak ini sangat-sangat menginspirasi banget nih buat nanti adik-adik kita yang bakal join di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan nih. Nah, aku mau lanjut nih di pertanyaan yang ketiga, yaitu di mana sih sekolah-sekolahnya kakak ini? Kan sekolah kedinasan itu banyak ya, dari Sabang sampai Merauke, dari udara, darat maupun laut. Nah, jadi eh, aku mau dengar Kak Hendra, Kak Ardi, Kak Rizvani, dan Kak April itu sekolahnya di mana aja sih? Dimulai dari Kak Hendra. Nah, kalau dari saya nih Polteknik Surabaya, kebetulan lokasinya di kota Surabaya, Kecamatan Wonocolo. Habis itu dari Kak Ardi, di mana sih sekolahnya Kak Ardi? Kalau letak sekolah Politeknik Pelayaran Melayati Aceh itu di Banda Aceh, tapi beda kabupaten dari kalau dari Banda Aceh itu kira-kira tengah jaman lagi atau 10 kilometer. Tapi letaknya itu di Kabupaten Aceh Besar, bukan di Banda Acehnya. Oke, lanjut dari Kak Rizvani deh.
Kalau letak dari Poltrada Bali itu sendiri itu di Tabanan, Bali. Tapi memiliki dua kampus. Kampus pertama di Gianyar, yang kedua tuh di Tabanan. Tepatnya di Kerambitan, Desa Samsam. Kak April di mana nih? Kalau saya di Poltek Bank Jayapura, eh, kebetulan di kota Jayapuranya di Jalan Kayu Batu. Oke, dari kakak sekalian kan kita udah tahu nih di mana aja sih sekolah kedinasan dari kakak-kakak sekalian. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Eh, kakak sekalian ini kan udah pada penempatan nih di masing-masing tiap daerah. Nah, aku mau tanya nih, kemarin itu di mana sih penempatan yang kakak harapkan versus realitanya di mana sih penempatan yang sekarang. Nah, itu aku yang mendengar yang harapan versus reality gitulah ceritanya ya kan. Aku mau dengar dari Kak April dulu deh, habis itu Kak Rizvani, habis itu Kak Ardi, dan terakhir Kak Endra. Kalau saya sendiri sih harapannya sesungguhnya walau saya dari Medan, tapi saya nggak mau home base karena saya pengen cari pengalaman masih berkelana. Karena saya perempuan yang bakalan saya tahu, walaupun saya sejauh apapun nantinya ditempatkan, bakalan ikut suami. Nah, saya pengennya itu di Jawa. Kalau enggak, sekalian di daerah tengah Bali atau Lombok. Tapi dapetnya deket banget sama rumah. Terpleset nyampe, dapat Aceh Selatan. Gitu. Itu kalau dari saya. Wah, kakaknya dapat deket home base nih, berarti walaupun memang dari Medan ini ternyata maunya merantau ya, ya namanya juga cewek ya kan ya. Lanjut ke Kak Rizvani, Rizvani deh. Kalau saya dulunya berharap itu pokoknya sekali penerbangan, biaya pulangnya murah gitu aja. Tapi juga sama nggak pengen di home base juga. Di Jawa lah kalau pengennya orang tua. Paling pengen di Jogja gitu, Bali. Tapi dapetnya di Kalteng. Tapi juga alhamdulillah sekali penerbangan. Kalau melihat teman-teman yang lain tuh di ujung barat, ujung timur, dua kali penerbangan, kasihan. Nah, itu aja sih. Wah, dari Kak Rizvani ini kita mungkin lanjut ya ke Kak Ardi deh. Kak Ardi, gimana nih Kak Ardi? Terbang lagi Jombang. Ekspektasi saya sebenarnya sih tidak terlalu tinggi. Cukup ini aja penempatannya jangan di wilayah timur gitu. Soalnya kan saya tinggal di Sumatera, jadi minimal wilayah barat atau tengah gitulah. Jadi saya penempatan di Kalimantan Barat, saya cukup bersyukur sih. Oh, walaupun jauh juga, Kak Ardi juga bersyukur ya. Itu patut kita apresiasi sih teman. Boleh. Lagi bentar aja kok, teman-teman. Kakak, gimana? Oke. Oke, dari Kak Ardi nih tadi udah dijawab tentang harapan versus realitinya penempatan di mana. Nah, terakhir kita ke Kak Hendra ya. Gimana sih Kak harapan penempatannya di mana? Habis itu realitanya di mana gitu. Boleh dong Kak Hendra. Nah, nah kalau saya kira kan kalau di udara kan kayak di bandara-bandara besar kan, oh bagus ini. Wah, ternyata setelah saya masuk ke dinasan ini dikasih tahu nih apa itu UPBU, apa itu dikasih tahu Satker Satir. Nah, itu jadi tahu. Nah, ditempatkan di Kepulauan Buton. Cukup jauh tapi masih sangat bersyukur ditempatkan di sana.
Oke, jadi kita tahu nih bahwa Kak Hendra sendiri itu penempatan di Buton. Nah, gitu teman-teman. Eh, mungkin udah pada ada yang di Buton lah, ada yang di home base lah, ada pun yang lain-lain kan. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan yang kelima ya sekarang ya. Kelima itu, eh, nah selama kakak-kakak ini pendidikan maupun mungkin sampai sekarang ya, eh, siapa sih motivat, oh enggak, siapa sih di balik kesuksesannya kakak-kakak sekalian? Nah, siapa yang waktu pendidikan di Taruna itu, apakah eh, masih ada ibu, bapak, dan keluarga yang mendukung atau mungkin kita bilang ada pacar kayaknya deh. Mungkin aku mau dengar alasan dari Kak April dulu deh. Aku mau dengar dari Kak April. Sistem selama saya pendidikan itu ibu. Karena ibu kayak yang ngeberangkatin dari awal. Terus karena aku jauh juga di Jayapura, sampai berkomitmen gak balik selama pendidikan. Udah janji tuh gak boleh balik karena gak ada duit kalau mau balik pulang kampung gitu. Jadi ya udah komitmen itu dijaga sampai akhirnya tiba-tiba lulus gitu. Wah, dari Kak April ini effort banget ya. Jadi untuk tahan kangen sama keluarga itu berapa tahun? 3 tahun lebih ya. Dari penempatan sekolah di Jayapura sama rumahnya di Medan, di ujung ke ujung teman-teman.